Halo guys, welcome to Kelompok 4. Kalian tahu nggak sih di video kali ini kita bakal ngapain? Ngapain tuh? Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang rasio leverage. Tapi sebelum itu kita kenal dulu yuk sama anggota kami. Yuk. Halo, aku Nafa. Aku Rahman. Halo, aku Kristal. Aku Nadila. Aku Nabila. Nah, sebenarnya member kita itu kurang satu. Dia bakal perkenalan di sini ya. Hai, aku Omega. Kalian udah tahu kan anggota kelompok kita? Yuk langsung ke penjelasannya. Yuk. Dalam dunia bisnis, perusahaan sering harus memilih antara menggunakan modal sendiri atau meminjam uang untuk mendanai operasinya. Keputusan ini penting karena berdampak besar pada kesehatan keuangan perusahaan. Nah, untuk memahami bagaimana perusahaan menggunakan utang, kita bisa melihat rasio leverage. Rasio leverage ini menunjukkan seberapa besar perusahaan mengandalkan utang dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio leverage yang tinggi bisa membantu meningkatkan keuntungan, tetapi juga bisa membawa risiko kebangkrutan kalau tidak dikelola dengan baik. Salah satu rasio leverage yang umum dipakai adalah rasio utang atau debt asset ratio. Rasio ini membandingkan total utang perusahaan dengan total asetnya. Jadi, kita bisa tahu seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk operasionalnya. Leverage juga berperan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, leverage menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh utang dan seberapa mampu perusahaan melunasi utangnya. Jadi, penting banget buat perusahaan untuk menganalisis rasio leverage. Dengan begitu, mereka bisa mengelola utangnya dengan baik dan meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Jenis-jenis rasio leverage. Yang pertama ada debt ratio. Debt ratio mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai asetnya. Rasio ini menunjukkan proporsi total aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi debt ratio, maka semakin besar ketergantungan perusahaan pada hutang untuk membiayai operasionalnya. Rumus umumnya di sini ada debt ratio sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Rasio ini memberikan indikasi seberapa besar proporsi aset yang dibiayai oleh kewajiban. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio atau DER ini rasio utang terhadap ekuitas, yaitu mengukur proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang ditunjukkan. Pembiayaan perusahaan relatif antara ekuitas dan utang yang ditunjukkan pembiayaan perusahaan yang berasal dari hutang dibandingkan dengan kontribusi ekuitas. Untuk membiayai operasional atau aset perusahaan, rumusnya yaitu DER sama dengan total liability dibagi total equity. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi dana yang diperoleh dari hutang dibandingkan dengan dana dari pemegang saham. Ini yang ketiga, yaitu Time Interest Earned atau TIE. Time Interest Earned, TIE, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga atau jumlah kelipatan bunga dengan membandingkan laba operasi EBIT dengan biaya bunga. Rasio ini penting dalam menilai kualitas finansial perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang bunga. Rumus TIE adalah TIE sama dengan EBIT dibagi total interest expense. Analisis rasio leverage. Yang pertama ada debt ratio. Di dalam debt ratio ada beberapa penggunaan. Yang pertama evaluasi proporsi hutang, yang kedua menilai rasio keuangan, dan yang ketiga perbandingan industri. Contoh interpretasi dari debt ratio adalah jika debt ratio perusahaan adalah 0,6 atau 60%, ini berarti 60% dari aset perusahaan dibayari oleh hutang. Jika industri rata-rata memiliki debt ratio 50%, perusahaan ini memiliki struktur hutang yang lebih tinggi daripada rata-rata industri, yang mungkin menunjukkan risiko yang lebih tinggi. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER.
penggunaannya evaluasi struktur modal, menilai risiko dan stabilitas, dan yang ketiga pengaruh terhadap pemegang saham. Contoh interpretasi, jika debt to equity rasio perusahaan adalah 1,5, ini berarti perusahaan memiliki 1,5 hutang modal untuk setiap satu ekuitas. Jika industri rata-rata memiliki rasio 1, perusahaan ini lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan dengan rata-rata industri, yang mungkin menunjukkan struktur modal yang lebih agresif. Dan yang ketiga ada time interest earned atau T. Penggunaannya kemampuan membayar bunga, evaluasi risiko keuangan, dan kelayakan kredit. Contoh interpretasinya adalah jika T rasio perusahaan adalah 4, ini berarti perusahaan menghasilkan pendapatan operasional EBIT 4 kali lebih dari beban bunganya. Jika rata-rata industri memiliki rasio 5, perusahaan ini memiliki margin keamanan yang lebih rendah dalam membayar beban bunganya dibandingkan dengan rata-rata industri. Contoh interpretasinya, jika T rasio perusahaan adalah 4, ini berarti perusahaan menghasilkan pendapatan operasional atau EBIT 4 kali lipat dari beban bunganya. Jika rata-rata industri memiliki rasio 5, perusahaan ini memiliki margin keamanan yang lebih rendah dan dalam membayar beban bunganya dibandingkan dengan rata-rata industri. Studi kasus tentang rasio leverage, kita bisa ambil contoh studi kasus analisis rasio leverage dari PT Astra Argo Lestari Tbk yang disingkat AALI pada tahun 2023. PT Astra Argo Lestari Tbk adalah perusahaan sektor produksi kelapa sawit terkemuka di Indonesia. Industri ini didirikan pada tahun 1985 di Jakarta, Indonesia. ALI memiliki sektor produksi kelapa sawit yang luas di Sumatera serta Kalimantan dan mempunyai kilang pengolahan minyak sawit mentah, CPO. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menganalisis rasio leverage PT Astra Argo Lestari Tbk menggunakan data laporan keuangan terbaru tahun 2023 dan memberikan interpretasi atas hasil analisis tersebut. Data yang digunakan dalam studi kasus ini berasal dari laporan keuangan ALI tahun 2023 yang tersedia di situs web Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI. Di sini bisa teman-teman lihat terdapat tabel rasio leverage dari PT Astra Agro Lestari tahun 2023. Dan di sini juga terdapat grafiknya, yaitu grafik perbandingan rasio leverage PT Astra Agro Lestari dengan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2023. Di sini ada analisisnya. Yang pertama itu ada debt to asset ratio atau DAR dengan rumus total utang dibagi total aset. Terdapat nilai 0,42 tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 42% dari aset perusahaan dibiayai oleh utang. Nilai ini tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang sekitar 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa PT Astra Agro Lestari memiliki proporsi utang yang relatif kecil dibandingkan dengan asetnya. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER dengan rumus total utang dibagi total ekuitas, dengan interpretasi sebesar 0,74 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang sebesar 0,74 untuk setiap satu ekuitas. Nilai ini tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata perusahaan produksi kelapa sawit yang ada di Indonesia sekitar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa PT Astra Agro Lestari memiliki tingkat leverage yang lebih rendah dibandingkan dengan modalnya sendiri. Yang ketiga ada time interest earned rasio atau TIE rasio dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan beban bunga dengan interpretasi sebesar 10,25 yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba 10,25 kali lipat dari beban bunganya. Nilai ini tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang sekitar 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa ALI memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menutupi biaya bunganya dan memenuhi kewajiban utangnya. Jadi kesimpulan dari materi ini secara keseluruhannya yaitu analisis rasio leverage memberikan gambaran penting tentang struktur pendanaan perusahaan dan resiko keuangan yang dihadapinya. Perusahaan harus menyeimbangkan penggunaan utang dan ekuitas untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan mengelola resiko melalui 3 rasio utama yang sering digunakan dalam analisis leverage adalah debt
ratio, debt to equity ratio, dan times interest earned TIE ratio. Berdasarkan analisis rasio leverage di atas, dapat disimpulkan bahwa AALI memiliki struktur modal yang sangat kuat. Perusahaan memiliki proporsi utang yang kecil dibandingkan dengan asetnya, tingkat leverage yang rendah, dan kemampuan yang sangat baik untuk menutupi biaya bunganya dan memenuhi kewajiban utangnya. Hal ini menunjukkan bahwa AALI memiliki kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.